Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran pada bab kali ini tentang komunikasi, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis komunikasi interpersonal, mengevaluasi cara memilih metode komunikasi dan menangani hambatan untuk komunikasi yang efektif, diskusikan berbagai bentuk komunikasi virtual yang digunakan dalam organisasi modern, menganalisis masalah seputar ponsel pintar, media sosial, dan keamanan cyber yang dihadapi organisasi modern, dan yang terakhir, mengenali cara terlibat dalam komunikasi lintas budaya yang efektif dalam organisasi. Menurut kalian, seberapa penting sih peran komunikasi dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan keluarga, pertemanan, organisasi maupun lingkup kerja? Perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi ataupun arti dari komunikasi itu sendiri. Menurut ahli Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber ke penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku mereka. Fokusnya pada komunikasi sebagai alat untuk mempengaruhi atau mengubah. Sedangkan menurut Onong Ujana Effendi, yaitu ahli komunikasi dari Indonesia, berpendapat komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, ide, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim. Komunikasi interpersonal adalah proses bertukar informasi antara individu melalui berbagai cara, seperti komunikasi lisan, tertulis, maupun nonverbal. Cara kita menyampaikan pesan dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dipersepsikan dan bisa diterima. Sebagai contoh, rumah sakit di California yang memberitahu seorang pria berusia 78 tahun dikelilingi oleh keluarganya tersebut bahwa dia tidak mungkin selamat dari penyakitnya. Kita semua pasti membayangkan bahwa dokter tersebut menyampaikan dengan lemah lembut menghibur keluarga pria tersebut yang sekarat. Namun kenyataannya, keluarga tersebut marah karena dokter mengirimkan robot asisten media bergulir untuk menyampaikan berita tersebut sebagai gantinya. Maka hal tersebut dirasa kurang pantas dan kurang etis. Dengan jelas, mode tertentu sangat disukai untuk jenis komunikasi tertentu. Namun, kita sering tidak memiliki kendali atas bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Pertama-tama, kita perlu memikirkan komponen komunikasi interpersonal yang efektif dan mempertimbangkan komunikasi lisan, tertulis, atau nonverbal. Sebagai alat dalam perangkat komunikasi, kita secara strategis dan sengaja menemukan masing-masing atau alat ini ketika menentukan cara berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Sebagian besar dari kita memikirkan tentang komunikasi. Kemungkinan besar dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan komunikasi lisan. Jadi, komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan secara langsung menggunakan kata-kata yang diungkapkan, baik secara tatap muka maupun melalui media seperti telepon atau aplikasi virtual, misalnya Zoom Meeting, WhatsApp, dan Google Meet, dan lain-lain. Keunggulan dari komunikasi lisan ini sendiri adalah pesan yang disampaikan dan diterima dapat dengan cepat. Respon cepat memungkinkan klarifikasi pesan secara langsung atau mendapatkan balasan secara langsung. Dan selanjutnya, komunikasi lisan memungkinkan adanya nuansa budaya, emosi, dan sosial yang memperkuat kepercayaan dan kerjasama. Sedangkan, jika kita lihat dari kelemahan komunikasi lisan, yaitu rentan terhadap kesalahpahaman yang dimana nada, suara, intonasi, ataupun ekspresi bisa disalahartikan. Informasi bisa terdengar berbeda tergantung persepsi pendengar. Tidak ada bukti tertulis. Sulit untuk membuktikan apa yang telah dikatakan, bisa menimbulkan konflik atau kebingungan jika terjadi perbedaan ingatan. Dan yang terakhir,
Atau selanjutnya, sulit diulang dengan akurasi. Informasi lisan sering berubah saat disampaikan dari satu orang ke orang lain. Efek pesannya berantai. Nah, tadi kita sudah membahas komunikasi lisan, selanjutnya kita akan membahas komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah proses penyampaian pesan atau informasi melalui kata-kata atau simbol yang ditulis, baik dalam bentuk fisik seperti bentuk surat, maupun digital seperti email, pesan instan, blog, buletin, dan dokumen lainnya. Beberapa di antaranya membuat catatan jangka panjang, digital atau fisik, sementara keuntungan dari yang lain adalah pertukaran informasi dengan cepat dan tepat. Meskipun kita mungkin menerima begitu saja komunikasi tertulis dan mungkin menganggapnya kurang penting dari yang kita pikirkan, bahkan bentuk komunikasi yang kecil dan insidental dapat memiliki dampak besar pada, katakanlah, motivasi karyawan. Sebagai contoh, kata-kata atasan dalam komentar naratif dalam penilaian kinerja triwulan seseorang karyawan dapat secara drastis mempengaruhi motivasi dan persepsi keadilan karyawan tersebut. Selain itu, kita sering berasumsi bahwa komunikasi lisan memerintahkan tertinggi sebagai yang paling efektif. Namun, tim jarak jauh yang terdistribusi dapat efektif bahkan ketika mereka bergantung hampir secara eksklusif pada komunikasi tersebut. Selanjutnya, fungsi komunikasi tertulis. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur, yang dimana komunikasi tertulis memungkinkan informasi disampaikan secara sistematis, runtut, dan lengkap sehingga lebih mudah dipahami oleh penerimanya. Yang kedua, menjadi dokumentasi resmi dan bukti komunikasi, yang dimana tulisan dapat disimpan sebagai arsip dan dijadikan bukti formal jika suatu saat diperlukan, misalnya dalam kontrak kerja, laporan, ataupun perjanjian. Ketiga, mendukung koordinasi dan kolaborasi kerja, seperti instruksi, laporan, jadwal, atau pembagian tugas secara tertulis membentuk tim kerja lebih terorganisir. Selanjutnya, memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Dengan media tertulis seperti email, memo, atau pesan digital, komunikasi tetap bisa dilakukan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, menghindari distorsi atau perubahan pesan, yang dimana informasi tertulis tidak mudah berubah-ubah seperti komunikasi lisan. Pesan yang diterima tetap sama dengan yang dikirim, sehingga resiko salah paham lebih kecil atau lebih minim. Nah, sedangkan peran komunikasi tertulis yang pertama, membangun profesionalisme dan citra pengirim. Tulisan yang rapi, sopan, dan tetap menunjukkan kemampuan dan keseriusan pengirim menciptakan kesan profesional di mata penerima. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, yang dimana informasi yang tertulis dapat diakses kapan saja, menghemat waktu karena tidak perlu dijelaskan berulang-ulang dan mempercepat proses kerja. Yang ketiga, mendukung evaluasi kerja dan pengambilan keputusan, yang dimana catatan tertulis seperti laporan kinerja, notulen rapat, atau hasil survei memudahkan pimpinan mengevaluasi dan mengambil keputusan berbasis data. Dan selanjutnya, mempengaruhi motivasi dan emosi karyawan, yang dimana surat penghargaan, email apresiasi, atau umpan balik tertulis bisa membangun semangat dan kepercayaan diri karyawan itu sendiri. Dan tentu yang terakhir, membentuk budaya dan nilai dalam organisasi, yang dimana komunikasi tertulis seperti pedoman kerja, visi misi, dan kode etik memperkuat nilai dan budaya organisasi serta menyamakan persepsi seluruh anggotanya. Selanjutnya yaitu pesan instan dan pesan teks. Pesan instan ini merupakan layanan berbasis internet yang melibatkan pengiriman pesan melalui aplikasi ataupun sistem obrolan pihak ketiga, seperti WhatsApp, Line, ataupun Telegram. Sedangkan pesan teks ataupun SMS ini hanya berupa teks singkat melalui jaringan seluler tanpa internet, namun lebih sederhana. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan penyampaian pesan tanpa kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, maupun bahasa isyarat. Sedangkan bahasa tubuh dan gerakan ini merupakan bagian dari komunikasi nonverbal
yang ditunjukkan melalui sikap, posisi, maupun pergerakan tubuh. Misalnya, cara berdiri, gerakan tangan, postur tubuh, atau ekspresi saat berbicara. Lalu yang berikutnya ada kontak dan indera. Kontak dan indera dalam komunikasi nonverbal ini merujuk pada cara seseorang menyampaikan pesan melalui sentuhan, pandangan, serta pemanfaatan panca indera. Misalnya, kontak mata itu dapat menunjukkan perhatian ataupun kejujuran, sementara sentuhan itu seperti berjabat tangan ataupun mentepuk bahu itu bisa mengekspresikan keakraban kita, dukungan, ataupun penghargaan. Lalu yang berikutnya itu ada ruang fisik dan juga penggunaan waktu. Ruang fisik sendiri ini menggambarkan bagaimana jarak ataupun batas pribadi saat kita berinteraksi. Misalnya, jarak dekat itu menunjukkan keakraban, sedangkan jarak jauh itu bisa mencerminkan formalitas. Lalu terkait dengan penggunaan waktu, itu menunjukkan bagaimana cara seseorang itu memaknai waktu. Misalnya seperti dia datang tepat waktu sebagai tanda bahwa dia disiplin ataupun dia sering terlambat, itu bisa dianggap bahwa dia kurang menghargai lawan bicaranya. Selanjutnya terkait dengan memilih metode komunikasi. Memilih metode komunikasi ini berarti kita menentukan cara terbaik untuk menyampaikan pesan agar efektif dan juga mudah dipahami oleh penerima. Pemilihannya biasanya itu dipengaruhi oleh tujuan, isi pesan, situasi, serta siapa penerimanya. Lalu yang berikutnya ini mengenai menangani hambatan komunikasi yang efektif. Nah, jadi dengan menangani hambatan ini, komunikasi yang efektif kita dapat melakukan dengan cara yaitu memastikan pesan yang kita sampaikan ini jelas dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Serta kita dapat menyesuaikan gaya komunikasi dengan si penerima. Selain itu, kita juga bisa mendengarkan secara aktif dan juga memberikan kesempatan lawan bicara itu untuk bertanya. Selanjutnya ada kekhawatiran komunikasi. Jadi kekhawatiran komunikasi ini merupakan perasaan cemas ataupun tidak nyaman ketika kita berinteraksi ataupun menyampaikan pesan kepada orang lain yang muncul karena kurangnya rasa percaya diri kita. Lalu kita takut salah bicara ataupun khawatir dinilai negatif oleh lawan bicara kita. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran ini, kita bisa mengatasi dengan mempersiapkan diri kita, melatih keterampilan berbicara, dan juga meningkatkan percaya diri kita, serta fokus pada pesan yang disampaikan, bukan pada penilaian orang lain. Lalu, ada berkomunikasi di saat krisis. Nah, berkomunikasi di saat krisis ini, yang pertama, itu ada persiapan, di mana kita itu berantisipasi dan juga merencanakan komunikasi sebelum krisis. Lalu yang berikutnya, tahap berikutnya ini tentang tanggapan darurat, yang dimana kita itu mengelola komunikasi di saat krisis itu berlangsung. Dan yang terakhir ada pasca krisis, jadi dimana kita ini menyampaikan informasi dan juga evaluasi kepada pemangku kepentingan. Kemajuan dalam komunikasi visual. Teknologi melahirkan media komunikasi virtual dengan tingkat kekayaan berbeda. Karya media sosial seperti tatap muka dan video conference efektif karena banyak isyarat dan umpan balik cepat. Sedangkan ramping seperti laporan atau buletin lebih terbatas. A. Konferensi video. Konferensi video meningkat pesat sejak pandemi dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Media ini memudahkan rapat jarak jauh dan berbagi layar, serta kolaborasi dokumen. Manfaatnya antara lain menghemat biaya perjalanan, meningkatkan keterlibatan, dan produktivitas. B. Blogging, vlogging, dan podcasting. Blog menyajikan konten tertulis untuk menarik audiens, contohnya QuickBooks dengan blog bisnisnya. Vlog menggunakan video untuk demonstrasi produk, seperti majalah Bon Appetit dengan konten masakan. Podcast berbasis audio fokus pada diskusi mendalam, misalnya Inside Trader Joe's dan #Live Stories dari Sephora yang membangun kedekatan dengan pendengar. C. E-kolaborasi dan e-learning. E-kolaborasi memanfaatkan platform seperti Microsoft Teams, Google Workspace, dan Facebook Workplace untuk berbagi konten, mengelola proyek, serta kerja tim virtual.
E-learning digunakan di sekolah maupun organisasi dengan platform seperti Moodle, Google Classroom, dan MOOC. Penelitian menunjukkan e-learning sama efektifnya dengan tatap muka jika desainnya tepat. D. Mata uang komunikasi virtual. Mata uang dan komunikasi virtual memiliki keterkaitan dalam dunia digital saat ini. Mata uang virtual seperti e-wallet atau cryptocurrency mempermudah transaksi secara cepat tanpa harus bertemu langsung. Sementara itu, komunikasi virtual melalui aplikasi pesan instan, email, atau video conference memungkinkan orang tetap terhubung dan bertransaksi meski berada di tempat berbeda. Ponsel pintar, media sosial, dan keamanan siber. Ponsel pintar dan media sosial kini mendominasi komunikasi virtual. Sekitar 55 miliar orang menggunakan media sosial. Teknologi ini mengambil batas kerja hidup, menimbulkan stres, serta menciptakan jarak psikologis dalam tim virtual. Meski begitu, generasi muda terbiasa berinteraksi digital. Perubahan ini menjadi revolusi komunikasi sekaligus menghadirkan tantangan keamanan siber bagi organisasi. 1. Ponsel pintar atau smartphone dan perangkat lainnya. Ponsel pintar kini dominan di tempat kerja melalui perangkat resmi maupun BYOD atau Bring Your Own Device. Meski memberi fleksibilitas, koneksi kontan menimbulkan stres, gangguan tidur, menurunkan interaksi langsung, dan kesejahteraan. Namun, smartphone juga mendorong pemikiran abstrak dan koneksi digital. Solusi efektif adalah norma organisasi yang mendukung keseimbangan kerja hidup. 2. Media sosial. Media sosial telah mengubah cara bisnis berkomunikasi. Platform ini digunakan untuk menemukan tren, menjangkau audiens, membangun jejaring, misalnya dengan LinkedIn, hingga menyampaikan visi pemimpin. Aktivitas pengguna mencerminkan kepribadian baik positif seperti kerjasama dan kolaborasi maupun negatif seperti narsistik dan perbandingan sosial. Dampaknya bisa meningkatkan koneksi dan kesejahteraan, tetapi juga menurunkan harga diri. Bagi organisasi, media sosial bermanfaat untuk kolaborasi dan berbagi pengetahuan, namun beresiko menimbulkan masalah reputasi dan keamanan. Sekarang saya akan membahas krisis reputasi di era media sosial. Media sosial membuat reputasi perusahaan lebih rentan dan sulit dikontrol. Informasi fakta atau hoaks dapat viral dalam hitungan menit. Organisasi dituntut responsif dan peka terhadap isu publik. Contoh kasusnya, Lady Doritos atau PepsiCo. Iklan dinilai stereotip gender, lalu dikritik oleh publik, lalu citra mereka menjadi rusak. Yang kedua, New York Daily News, pemutusan tim media sosial, lalu protes karyawan di media sosial, lalu reputasi manajemen menjadi memburuk. Bukan hanya dampak sosial, namun krisis reputasi dapat terjadi dalam bentuk dampak finansial. Krisis reputasi berpengaruh pada kepercayaan investor. Sentimen publik di medsos bisa mempengaruhi rekomendasi analisis saham. Tantangan organisasi. Menjaga reputasi sekaligus menghormati kebebasan berekspresi karyawan, kebijakan pembatasan komunikasi karyawan sering menimbulkan pro dan kontra. Keamanan cyber dalam organisasi menjadi tantangan besar karena melibatkan perlindungan data sensitif seperti pasien, keuangan, dan data pribadi karyawan. Kegagalan menjaga data bisa menimbulkan kerugian finansial dan merusak reputasi. Sumber ancamannya eksternal dan juga internal. Dalam eksternal, seperti hacker, penjahat cyber, kelompok terorganisir atau amatir. Dalam bentuk internal, karyawan tidak puas kelalaian atau kebocoran informasi. Contoh kasus nyatanya adalah Nordstorm. Kebocoran data karyawan lewat kontraktor pihak ketiga, kemudian informasi sensitif terekspos, terakhir, turunnya kepercayaan karyawan dan reputasi perusahaan. Strategi pemecahan, memahami ancaman untuk deteksi resiko sejak dini, membangun budaya keamanan melalui pelatihan dan awareness karyawan, memperbarui kebijakan dan teknologi keamanan secara rutin agar tetap relevan.
Komunikasi lintas budaya. Pengaruh perbedaan budaya dalam komunikasi. Budaya mempengaruhi interaksi, pemahaman pesan, dan penafsiran perilaku. Organisasi perlu memahami konteks budaya, persepsi, dan norma komunikasi. Konteks budaya. Konteks tinggi seperti Jepang, India, Arab Saudi, banyak isyarat nonverbal, status sosial penting, perjanjian lisan bernilai tinggi. Konteks rendah seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia, komunikasi langsung, eksplisit lebih mengandalkan dokumen tertulis. Tantangan tim virtual multikultural, anggota dari budaya konteks tinggi, kesulitan beradaptasi dengan komunikasi minim isyarat, misalnya email. Perbedaan gaya komunikasi dapat memicu salah paham dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pendekatan interaksi antar budaya. Dalam komunikasi lintas budaya, ada 5 pendekatan utama yang dapat digunakan organisasi untuk mengelola perbedaan. 1. Menghindari. Tidak menonjolkan nilai budaya tertentu demi menjaga strategi. 2. Memaksakan. Mengutamakan budaya sendiri tanpa mempertimbangkan pihak lain. 3. Merangkul. Mengakui dan menerima budaya orang lain apa adanya. 4. Sinergi. Menggabungkan nilai dari berbagai budaya untuk mencapai hasil terbaik. 5. Berkompromi. Saling memberi dan menerima sebagian nilai budaya, meminimalkan konflik. Aspek-aspek dalam komunikasi budaya. Pertama, ada bahasa dan makna. 2. Nada suara dan formalitas. 3. Konflik dan resolusi. 4. Jenis informasi yang dikomunikasikan. Di dalam PPT sudah saya cantumkan beberapa contoh-contoh dari aspek komunikasi budaya yang sudah saya jelaskan. Panduan komunikasi lintas budaya. Sebelum berinteraksi, pahami identitas budaya dan bias diri sendiri. Ciptakan lingkungan terbuka dan saling menghormati. Selama berinteraksi, pertimbangkan perspektif orang lain sebelum berbicara. Dengarkan secara aktif dan sesuaikan gaya komunikasi. Anggap kesalahpahaman menjadi pembelajaran. Setelah berinteraksi, bangun budaya ketiga, cara berkomunikasi bersama yang disepakati, dan tingkatkan cultural intelligence atau CQ untuk bekerja sama lebih efektif lintas budaya. Persahabatan di tempat kerja. Persahabatan di kantor dapat membawa manfaat maupun resiko. Di satu sisi, hubungan ini memberikan dukungan emosional, meningkatkan kebahagiaan, dan mendorong produktivitas. Namun, ada pula resiko seperti konflik kepentingan, pengucilan kelompok tertentu, dan gangguan kerja akibat pembahasan masalah pribadi. Solusinya adalah menetapkan batasan profesional, menghindari topik sensitif, serta menjaga keseimbangan antara hubungan personal dan profesional. Sekarang kita memasuki bagian kesimpulan. Komunikasi adalah kunci keberhasilan organisasi. Pemilihan metode yang tepat, pengelolaan hambatan, serta pemanfaatan teknologi secara bijak sangat penting. Perbedaan budaya dan hubungan antar individu perlu dikelola dengan sensitivitas agar tercipta kerjasama yang efektif, reputasi terjaga, dan lingkungan kerja tetap harmonis.